Ceritanya itu di 2020 aku ikut Judika Vokal Tips. Itu aku menang jadi juara 1 di situ. Akhirnya kan kenal sama Bang Judika. Bang Judikanya tuh ngerekomendasiin aku untuk ikut Indonesian Idol yang mau ditutup sekitar seminggu lagi gitu kan. Wow. Sin, lo udah harus ikutan ajang kayak gini gitu dengan apa yang lo punya. Terus aku bilangnya gini karena kan saat itu mau magang ya, intensif di dokternya belum kelar nih. Oh, I see. Satu tahapan lagi di dokter belum kelar. Iya. Terus aku bilang, waduh nih abang, kayaknya aku stop dulu lah untuk ikut ajang. Pantes. Soalnya kalau aku nggak kelar di dokter, nanti di profesi nyanyi juga setengah-setengah. Bener. Aku maunya kelarin dokternya dulu. Tahun depan nih, kalau udah kelar, jika ada lagi kompetisi yang diadain, Aksin akan ikutan. Dan sebulan setengah mau kelar intensif, muncul X Factor. Itu aku langsung terharu tuh. Alright, di Opal Jam Session barengan sama Willy Winarko. Dan hari ini kita punya seorang tamu spesial nih. Ada Aksin di studio. Halo. Halo semuanya, peserta Opal. Yes, bisa bilang Dokter Aksin ya. Iya. Wah, siap. Gokil. Aduh, ini Aksin ini aku taunya dari X Factor ya. Iya, benar sekali. Ya, 2021. 2021 waktu itu kan. Tapi pada saat yang sama kalau aku googling, jadi juga seorang dokter. Iya, benar. Sampai sekarang. Sampai sekarang kita masih aktif praktek juga. Wah, gokil. Boleh cerita dikit gak sih kayak jadi dokter atau musisi nih kalau sekarang? Dari dulu tuh aku mempunyai impian kalau bisa jalan 2 sekaligus. Oke. Gitu. Jadi dokternya jalan, kemudian nyanyi juga jalan. Oke. Jadi alhamdulillah sampai sekarang juga masih jalan dua-duanya. Wow, Gitu. susah gak tuh untuk ngebalance? Ngebalancingnya masih enak karena kenapa? Karena aku belum banyak ngambil jam prakteknya. Dan juga kalau jam praktek itu kan aku ngambilnya di klinik. Kalau klinik dia lebih fleksibel gitu. Ada gak yang fans dari Kak Aksin nyanyi sama fans dari dia akhirnya jadi pasien atau jadi pasien dari akhirnya jadi ngefans? Iya benar, banyak yang seperti banyak yang kayak gitu. Jadi ya? sampai nanyain kapan ini keluar singlenya nih Dokter Aksin gitu kan. Ada juga yang begitu masuk karena kan aku masih sama kan rambutnya mereka nandain banget. Dari X Factor kan aku klimis ya. Jadi makanya dibilang kalau di X Factor tuh dokter rocker yang rapi katanya. Jadi begitu lihat pas masuk pertama itu langsung ini dokter X Factor ya? Gitu. Ketahuan kan? Ya udah gitu. Iya benar gitu. Wah kapan nih rilis singlenya gitu-gitulah sama pasiennya. Keren. Lebih akrab lah. Keren. Oke, jadi lebih akrab, jadi lebih nyaman juga. Benar. Kan. Kalau ngomongin tentang lagunya, congratulations. 2 minggu lalu habis rilis ya. Iya benar sekali. Single perdana. Ya kan, Semua Rasa. Boleh cerita dikit gak nih tentang singlenya itu sendiri? Tentang single ini sendiri sebenarnya perjuangannya ya, dari perjuangannya kita udah setahun lah kurang lebih. Memang agak lama karena aku maunya prepare-nya itu benar-benar yang sempurna lah, dari audionya juga dari visualnya. Jadi kalau misal kakak nonton itu kan visualnya dari video klipnya ada berantem-berantemnya juga kan. Ada fightingnya juga. Jadi kita juga benar-benar belajar untuk acting dan akhirnya juga kita bisa explore di situ gitu. Jadi semuanya, dan kisah lagu ini tuh tentang aku sih pada saat X Factor kan ninggalin orang-orang terkasih ya di kampung. Sampai sekarang juga kan merantau. Betul. Jadi lagu ini bercerita tentang kisah LDR-an atau yang memang kita ninggalin keluarga kita atau orang terkasih di kampung halaman gitu. Jadi saat lagi kesepian gitu kan, muncullah idenya untuk nyiptain lagu ini bareng teman. Semua Rasa berarti rasanya apa tuh? Nano. Iya, semuanya lah pokoknya. Karena kita rindu ke orang-orang terkasih di kampung halaman kan pastinya nggak bisa kita gambarkan kan. Makanya kenapa judulnya jadi Semua Rasa. Gitu. Oke. Nah kalau ngomongin tentang liriknya atau pembuatannya, ada cerita di balik itu juga nggak? Jadi kalau untuk lagu ini awalnya itu memang sudah ada. Dari notasinya udah ada, kemudian liriknya juga udah ada karena diciptain oleh Eki Ban Barosa, itu sama juga dari Aceh. Dari Aceh sama juga, cuman udah duluan merantau ke Jakarta kalau beliau dibandingkan dengan aku. Terus beberapa bulan setelah aku nyampe Jakarta, akhirnya aku nyari nih lagu-lagu gitu kan. Begitu kenal sama Bang Eki, akhirnya dapet lagu itu dan aku pas dengerin,
ini sama ini kisahnya gitu. Sama-sama dari Aceh juga. Jadi begitu didengerin sama Bang Judika dan semua tim juga kan. Wah enak ini lagunya. Akhirnya dijadiin single. Emang jodoh tuh gak pernah kemana ya kan. Kalau jodoh akan dipertemukan. Iya benar sekali. Keren. Kalau untuk genre ini atau mungkin kan sebagai rocker gitu kan Aksin. Apakah itu juga udah lama menggeluti seperti itu. Atau mungkin ini adalah sesuatu yang kayak aku pengen jadi rocker gitu. Apa yang membuat itu jadi kayak gitu? Oke, jadi untuk lagu single perdana ini aku tuh nggak mengeksplor semua yang aku punya. Oke. Artinya kan kalau orang-orang di X Factor, misalnya penggemar dan lain-lain yang nonton X Factor saat itu tuh mereka udah kenal dengan karakter aku yang memang kalau nyanyi itu meledak-ledak ya. Iya. Kayak AC/DC kan gitu-gitu ya. Nah, terus kayak ada scream-screamnya Pantera gitu kan. Tapi aku melihat dulu nih pasarnya untuk saat ini gimana gitu. Jadi aku coba masuk dulu, aku perkenalkan diri aku sendiri dulu. Jadi begitu mereka tahu warna suara aku gimana, terus juga nyanyi yang pop rocknya juga enak, baru dapat gitu. Jadi ketika udah mereka kenal, nanti mungkin single kedua atau selanjutnya aku akan benar-benar di genre rocknya yang benar-benar akunya. Yang meledak-ledak, yang berenergi gitu ya. Iya. Mungkin ya banyak kan rocker-rocker misalnya di luar suka dengerin band apa berarti kalau boleh tahu? Kalau dari kecil aku suka dengerin Linkin Park. Avenged Sevenfold gitu ya, Guns N' Roses. Ya kalau Avenged Sevenfold kan dia ada Dirga tuh yang malah semua orang pada taunya di warnet-warnet ya. Ketahuan nih usianya. Mirip-mirip. Iya benar. Pada akhirnya juga ya lagu-lagu yang mungkin agak slow tapi tetap menyentuh hati-hati pendengarnya gitu. Benar. Dan dengan nuansa rocknya juga kan dibalut seperti itu. Iya. Boleh cerita dikit nggak Kak tentang X Factor juga gitu dan apa yang udah terjadi pada saat itu dan akhirnya juga bisa sampai ke sini gitu. Apa yang sekarang dirasakan? Jadi kalau aku tuh sistemnya merencanakan dari dulu ya. Jadi apa yang akan terjadi itu aku rencanain dulu. Siap. Walaupun misalnya kan yang di atas yang nentuin. Betul. Yang ngizinin ya. Betul. Terjadi dia. Kalau enggak. Cuman aku sistem orangnya adalah merencanakan apa yang aku inginkan. Jadi semuanya itu udah aku rencanain dari 2012. Cuman aku tulis di sebuah note dan sekarang masih ada cuma aku lupa bawa. Jadi di note 2014 di bulan Juni aku tulis di situ. Aku tahu kalau misalnya aku nyiptain karya untuk saat ini susah didengarnya. Kalau aku sendiri ya. Dan mungkin caranya adalah lewat ajang. Dan akhirnya aku tulis di situ di note-nya, aku akan ikut Indonesian Idol / X Factor. Nah gitu. Jadi ceritanya itu di 2020 aku ikut Judika Vokal Tips. Saat itu kan pandemi kan. Nah, saat ikut Judika Vokal Tips itu aku menang jadi juara 1 di situ. Dan akhirnya kan kenal sama Bang Judika. Dan ditelepon sama Bang Judika. Bang Judikanya tuh ngerekomendasiin aku untuk ikut Indonesian Idol yang mau ditutup sekitar seminggu lagi gitu kan. Sin, lo udah harus ikutan ajang kayak gini gitu dengan apa yang lo punya, dengan warna suara lo yang unik untuk saat ini ya gitu. Terus udah harus ikut nih ajang idol nih gitu. Terus aku bilangnya gini karena kan saat itu mau magang ya, internship di dokternya belum kelar nih. I see. 1 tahapan lagi di dokter belum kelar. Jadi mau masuk magang itu sekitar 2 minggu lagi lah. Terus aku bilang, waduh nih abang, kayaknya aku stop dulu lah untuk ikut ajang. Pantes. Soalnya kalau aku nggak kelar di dokter, nanti di profesinya ini juga setengah-setengah. Bener. Aku maunya kelarin dokternya dulu. Tahun depan nih, kalau udah kelar, jika ada lagi kompetisi yang diadain, Aksin akan ikutan. Dan 1,5 bulan mau kelar internship, muncul X Factor. Itu aku langsung terharu tuh. Terharu banget. Karena kenapa? Karena semuanya kayaknya Allah tuh menjawab doa-doa aku selama ini. Gitu. Jadi kan sama tuh Indonesian Idol direkomendasiin, aku nggak ikut. Garis miring X Factor. Gitu. Akhirnya. Iya benar. Jadi aku pasti kok bisa ya? Maksudnya semuanya itu yang kita inginkan dengan perjuangan dan doa itu semua tercapai. Betul. Gitu. Sama satu juga niatnya itu baik karena niatnya adalah menyelesaikan sesuatu yang sudah dimulai. Iya benar. Kayak pada akhirnya bisa aja sih aku tinggalin aja tapi bener kata Kak Aksin tadi. Jadi aku tuh ada quote untuk diri aku sendiri. Aku bilang gini, untuk saat ini aku banggakan kedua orang tua aku dulu. Setelahnya baru akan aku banggakan diri aku sendiri. Gitu. Jadi dokter kan pastinya kebanggaan orang tua ya. Maksudnya kita bilang walaupun impian aku tapi
kalau untuk orang tua di Indonesia ya kita tahu sendiri lah, kalau misalnya musisi agak sulit ya Agak sulit. diakuin. Tapi Betul. kalau misalnya kayak dokter, kalau profesi yang benar-benar kayak berpendidikan itu mereka lebih menghargai. Padahal Betul. ya nggak ada perbedaan kalau kita tahu gitu. Benar, Dari benar. pendapatan yang lain juga mungkin lebih tinggi di musisi lagi ya. Wah. Kalau misalnya hits gitu kan. Iya. Cuman ya begitulah orang tua di Indonesia ya Wah. untuk kebanyakannya. Pantes digampangin semua jalannya Aksin, Alhamdulillah. ya kan? Iya, Udah niatnya membahagiakan orang tua. Gokil. Oke, boleh sekarang untuk teman-teman yang lagi nonton gitu ya, kenapa mereka harus mendengarkan single terbarunya Aksin? Karena ini dengan balutan nuansa pop rock yang pastinya untuk saat ini tuh jarang sekali muncul dengan single seperti ini. Jadi ini dengan warna yang baru di era sekarang. Jadi pasti semuanya itu ketika mendengarkan, wah ini nih pembeda nih untuk saat ini. Jadi pasti harus didengarkan oleh semuanya penggemar di Opal ID khususnya juga. Oke, siap. Boleh cerita dikit juga satu lagi apa yang mau dikasih tahu ke teman-teman yang mendengarkan atau mungkin yang sudah mendengarkan Aksin selama ini? Bagi yang telah mendengarkan single Semua Rasa, terima kasih banyak sudah mendengarkan dan setia untuk dengerin single perdana aku terus menerus. Dan yang pastinya kalian juga harus menunggu terus single-single yang bakal rilis selanjutnya, karena pastinya dengan warna yang berbeda dan pastinya aku nggak mau yang sama ya. Pastinya kita akan berimprovisasi terus. Siap. Gitu. Dan mungkin single kedua itu menjadi salah satu yang mengeksplor banyak jiwa aku gitu. Dan yang belum mendengarkan, pastinya kalian harus mendengarkan single perdana ini karena memiliki warna yang berbeda, kemudian juga dengan balutan nuansa pop rock. Di sini juga diisi lead gitarnya oleh Pai Burman juga di sini. Kan legend ya. Legend. Jenderal panggilannya ya. Jenderal. Jadi diisi juga sangat menarik. Di lagu-lagu ini banyak perjuangan juga. Kalau mau nonton video klip itu lebih bagus karena visualisasinya akan membuat kalian itu jadi wah, traveling nih. Dan juga kan berbentuk film. Jadi ini sebenarnya film klip namanya. Ada alur cerita dan lain-lain semuanya itu memang sangat menarik lah. Jadi wajib ditonton oleh penggemar di Opal ID.